Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, masih di Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave The Year of Tiger. Sekarang kita masuk ke sesi yang ke-8 dengan tema Welcome Red Ocean. Dengan pembicara Dr. Lia G. Partakusuma, Hospital Business Practitioner, dan Ibu Maya Watono, Marketing Director in Journey, serta akan dipandu oleh moderator Ibu Amalia Prabowo, Presiden Director Getty. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu video riset untuk industri healthcare and tourism. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri. Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini. Telemedicine menjadi layanan kesehatan yang paling diandalkan selama pandemi. Pun saat program vaksinasi berhasil, telemedicine masih diperlukan. Terbukti dari hasil riset Inventur Alvara yang menyatakan 54,8% responden setuju akan tetap menggunakan layanan telemedicine untuk berobat penyakit ringan dan membeli obat resep dokter. Sedangkan untuk produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, suplemen disinfektan terus diminati terlihat dari hasil survei Inventur Alvara sebanyak 40,9% responden akan tetap menggunakan masker meskipun kasus COVID-19 menurun. Di lain sisi, jika menilik hasil digital monitoring Inventur Evosite, perbincangan mengenai cara berobat di sosial media menunjukkan sentimen positif yang stabil. Dengan tingkat sentimen positif tertinggi yaitu telemedicine sebanyak 65% dari 5.122 perbincangan. Sementara itu, pada industri pariwisata, minat konsumen terhadap 5 destinasi prioritas yang diusung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbilang tinggi dengan rata-rata 75,36%, di mana Borobudur menjadi destinasi yang paling banyak diminati. Selain itu, kedepannya tren World from Destination pun akan tetap diminati. Terbukti dari hasil riset Inventur Alvara yang mengatakan bahwa 69,7% responden tertarik untuk bekerja melalui hotel atau destinasi wisata secara reguler. Sedangkan, jika melihat hasil digital monitoring Inventur Evosite, perbincangan mengenai obrolan wisata dengan kata kunci wellness, camper fun, camping, desa wisata, staycation, wisata religi, wisata di atas kapal, sport tourism, wisata kuliner, medical tourism, dan lain-lain menunjukkan sentimen positif yang stabil dengan persentase 14% dari 1 juta perbincangan lebih. Tak hanya itu, minat responden terhadap medical tourism pun menunjukkan angka yang positif, di mana responden mulai tertarik untuk mencari destinasi yang dipaket dengan layanan atau fasilitas kesehatan prima seperti rumah sakit, klinik, hingga pengobatan alternatif. Adapun destinasi yang dipaket dengan layanan atau fasilitas klinik dengan layanan lab dan check-up kesehatan menempati posisi tertinggi dibanding lainnya yaitu 73,8%. Lantas, bagaimana wajah industri healthcare dan pariwisata di tahun macan ini? Kepada Ibu Amalia Prabowo, Presiden Direktur Getty, Dr. Lia G. Partakusuma, Hospital Business Practitioner, dan Ibu Maya Watono, Marketing Director in Journey, kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali KMC dan selamat siang untuk peserta yang sudah hadir setia dari pagi hari, dan salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Maya Watono. Kita bertemu kembali dan selamat Bu atas posisi yang baru sebagai Direktur Marketing dan Consumer Experience in Journey.
Dan kemudian salam kenal kepada Dr. Lia G. Partakusuma. Sama nih panggilannya dengan saya, Bu. Seorang praktisi hospital business. Nah, pada pagi hari ini teman-teman semua yang sudah setia dari pagi, perkenalkan saya Amalia Prabowo yang akan menjadi pemantik sharing dan pemantik diskusi dalam 45 menit ke depan. Nah, untuk sesi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu yang sangat menarik ya, jadi healthcare dan tourism, di mana topik besarnya adalah Welcome Red Ocean. Waduh, seru sekali. Nah, mohon izin Ibu Maya dan Ibu Dr. Lia, kami memberikan kesempatan 15 menit untuk masing-masing ibu-ibu untuk sharing mengenai pemikiran, pandangan maupun strategi-strategi yang akan dijalankan atau sudah dijalankan dalam menyikapi mega shift di dalam perubahan dalam 2 tahun terjadinya pandemi ini. Nah, setelah ibu-ibu berdua menyampaikan sharing tersebut, maka kami akan membuka sesi tanya jawab dengan audiens. Nah, baiklah, mungkin akan dimulai dulu dari Ibu Dr. Lia G. Partakusuma yang akan membahas mengenai hospital business ya Ibu. Jadi dari terjadinya mega shift ini di mana ada pergeseran yang sangat signifikan baik dari perilaku konsumen, kemudian perubahan ekosistem di dalam market, dan terjadi persaingan yang petanya sangat berubah, maka apa saja yang harus disikapi oleh para pemain di dalam bisnis hospital bisnis ini. Silahkan Bu, untuk 15 menit ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Salam sehat. Nah, ini juga perubahan ya. Kalau dulu kita nggak pernah, jarang kita sebut salam sehat, tapi sekarang hampir setiap pertemuan keluar tuh kata salam sehat. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pandemi ini mengagetkan datangnya. Kenapa mengagetkan? Karena kita belum pernah ya di dunia ini selama yang sekarang ya, mungkin yang dulu sudah pernah dengan adanya flu Spanyol, mengalami ada satu penyakit yang ternyata bisa berdampak kepada hampir semua penduduk dunia. Dan dampak kesehatan ini ternyata berpengaruh juga pada sektor ekonomi. Ada satu masa di mana kita penuh dengan tanda tanya. Ini apa? Mengapa saya harus tidak boleh keluar rumah? Kenapa semua kegiatan kesehatan, khususnya di rumah sakit, seolah menjadi lumpuh karena banyaknya pasien yang membludak datang ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah pada tahun kedua pertanyaan-pertanyaan ini sudah mulai menurun. Dan yang paling terjadi perubahan adalah bagaimana konsumen ya, perilaku konsumen ini menjadi orang yang mulai mencoba untuk keluar dari fase yang tadinya kita sebut sebagai pandemi ke arah normal, ya, ke arah new normal. Mereka mencoba-coba nih bagaimana caranya. Dan pemerintah memang saat ini memberikan clue bahwa untuk menghentikan penularan cuma ada 3 caranya. 1, temukan ya mana yang sakit, mana yang tidak. Kemudian karena ini penyakit menular, maka yang sakit ini harus diisolasi, ya, dipisahkan dari yang sehat. Dan yang ketiga, diobati. Nah, di sini mulailah peran para pemain atau perilaku pasar ini mulai masuk di sini. Artinya mereka mulai berpikir bagaimana cara untuk ikut membantu diagnostik. Nah, kita lihat ya, kalau dulu sedikit laboratorium yang ada, tapi sekarang berapa banyak laboratorium yang tiba-tiba muncul. Ya, artinya mereka sudah tidak lihat lagi bahwa memang yang berbisnis di laboratorium ini bukan cuma 10 atau 100, ya, bahkan mungkin lebih dari 1000.
masuk tapi tetap masuk karena diagnostik ini adalah satu kesempatan yang baik ya untuk adanya peluang gitu ya. Dulu kita bicara blue ocean, inilah yang kita sebut sebagai red ocean. Semua orang bermain pada ranah yang sama. Kemudian mulai masuk lagi setelah kita menemukan, kita harus memberi terapi. Ya, kita harus merawat pasien. Rumah sakit tahun 2019 di Indonesia jumlahnya itu baru 2.877. Sedangkan akhir 2021 kemarin sudah bertambah 243 rumah sakit lagi menjadi 3.120 rumah sakit. Artinya apa? Makin banyak pemain bisnis yang mencoba masuk di kegiatan pelayanan kesehatan. Karena melihat ini adalah satu kesempatan yang mungkin cukup besar. Ya. Dan yang ketiga adalah masalah teknologi dan masalah regulasi. Teknologi yang terkini adalah bagaimana untuk memudahkan, ya, bagaimana memudahkan seorang pasien mendapatkan fasilitas 24 jam, terbatas lokasi, dimanapun dia bisa mendapatkannya, dan dia bisa mendapatkan pelayanan dengan mutu yang baik. Nah, ini yang menjadi perubahan yang sangat besar di dunia kesehatan, sehingga timbullah telekonsultasi, sehingga timbullah kegiatan-kegiatan home ke rumah ya, jadi home service ke rumah, yang tadinya tidak banyak, kita lihat dari hasil kuesioner, meningkat jumlahnya. Konsultasi melalui telemedicine, kalau dulu pasien itu kalau belum dipegang sama dokternya katanya belum sembuh gitu ya, kalau orang-orang tua kita dulu, maka pasien itu selalu ingin bertemu dengan dokternya. Tapi pada masa pandemi kemarin, ternyata bisa juga sebagian orang melaksanakan pelayanan secara telekonsultasi. Nah, itu kan perubahan yang sangat besar, paradigma yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan juga, edukasi, ya. Perubahan edukasi, orang itu semua berlomba-lomba belajar, ingin tahu apa itu COVID, ya, apa itu Omikron, apa itu vaksinasi. Nah, jadi artinya semua pebisnis mendekati problem yang ada pada 2 tahun ke belakang ini. Semua berlomba-lomba untuk mencari celahnya di tengah begitu banyak pemain industri yang ada di dalam Omikron tersebut, di dalam COVID-19 ini. Jadi itu yang saya pikir sangat mempengaruhi dari kebiasaan bisnis di dunia kesehatan. Sementara itu dulu mungkin. Baik, jadi perubahannya sangat luar biasa, terutama dalam landscape bisnis. Nah, sebelum berlanjut ke tanya jawab, mungkin floor saya berikan kepada Bu Maya, Bu. Dengan Megashift seperti ini, apa strategi-strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu nih untuk menaikkan turisme di Indonesia? Silahkan, Bu. Terima kasih Mbak Amalia, selamat siang. Ketemu lagi ya dengan konteks yang berbeda, kita sudah di tempat yang berbeda. Selamat, Bu. Ya, selamat siang kepada para audiens. Saya rasa untuk pariwisata kita tahu di pandemi ini yang kategori sektor yang dampaknya terkena terbesar not just in Indonesia tapi globally adalah pariwisata, karena memang tourism dengan kita rely on people traveling, dengan adanya pandemi ini people are unable to travel, dan sudah 2 tahun ini memang sangat terpuruk dari sisi pariwisata, tapi juga tidak hanya pariwisata tapi multiplier effect-nya dari dampak itu memang sangat luar biasa dirasakan. Jadi dampak ekonomi kalau kita lihat pre-pandemi kontribusi pariwisata Indonesia terhadap GDP itu di 4,7%. Setelah pandemi di bawah 4%. Nah, tahun ini memang rencana kita, goal kita adalah menaikkan kembali supaya GDP contribution itu at least di 4,5% untuk tourism. Dan memang kenapa InJourney ini dibuat dan akhirnya saya bergabung adalah karena I believe this ecosystem will work.
Kenapa? Karena ini adalah ekosistem pariwisata pertama yang dibuild di Indonesia. Selama ini kita tidak punya ekosistem pariwisata yang menggabungkan berbagai lini pariwisata di Indonesia. Kalau kita lihat tetangga kita, Singapura, dengan holding Temasek, yang bisa menggabungkan hub dan semua konsep pariwisata. Dan kalau kita lihat, Singapura itu walaupun besarnya sebesar Pulau Samosir di Danau Toba, tapi impact perekonomian dari hub yang di-create oleh Singapura dan pariwisata itu jauh lebih besar daripada yang kita create. Lalu juga tetangga-tetangga kita seperti Thailand maupun Malaysia, kita lihat bahwa sebenarnya potensi pariwisata Indonesia ini sangatlah besar, tapi memang kita belum menggali dengan maksimal. Ini ibaratnya it's like diamond in the rough gitu kan. Nah, dan sebelum-sebelumnya mungkin kalau kita bicara Red Ocean ya, kita bicara competition, mungkin preference untuk traveling rata-rata pasti ke luar negeri gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kita juga menyadari bahwa we try to do our best in terms of travel, dan karena kita sedang tidak bisa keluar negeri, kita mulai explore banyak wisata domestik yang memang sebenarnya sangat indah sekali. Nah, kita lihat memang selama ini yang mungkin belum kita secara strategis lakukan adalah mapping destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di seluruh dunia itu, negara dengan turisme tertinggi di dunia adalah Perancis. Tapi Perancis pun kalau kita lihat hanya 2 destinasi sebenarnya, yaitu Paris dan Marseille. Thailand pun kalau kita lihat itu dengan destinasi tertingginya itu sebenarnya hanya Bangkok dan Phuket gitu. Nah, di kita ingin ada destinasi-destinasi prioritas yang tadi sudah disebutkan, ada 4-5 destinasi prioritas, tapi juga kita ingin melakukan pemerataan ekonomi. Kalau kita lihat, mungkin strateginya dulu adalah untuk wisatawan mancanegara. Sekarang kita ada combine dan different strategy untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Ambisi kita untuk tahun ini cukup besar, yaitu kita ingin mendapatkan perputaran wisatawan domestik sebesar 330 juta. Bukan total, tapi perputaran wisatawan domestik di Indonesia sebesar 330 juta, wisatawan mancanegara 17 juta. Wisatawan mancanegara kita tahu dengan status karantina dan lain sebagainya sekarang, kita harapkan bisa didapat dari event besar, event internasional maupun MICE. Karena itu kita tahu bahwa dalam 6 minggu lagi kita ada event besar MotoGP. MotoGP ini adalah pertama kali dihadirkan di Indonesia, di Mandalika, di sirkuit Mandalika. Jadi sekarang everyone's working around the clock ya, to try to get everything ready. Saat ini juga sedang ada pre-season testing, riders sudah datang semua di Lombok, di Mandalika, ada Marquez, ada semua riders datang, dan Jumat, Sabtu, Minggu ini ada pre-season test untuk mencoba sirkuit Mandalika. Nah, itu adalah salah satu strategi kita untuk exposure ke mancanegara mengenai keindahan Indonesia. Memang tidak bisa seperti dulu lagi dengan traffic karena karantina dan lain sebagainya, tapi melalui event-event internasional ini maupun MICE yang seperti nanti di akhir tahun G20, kita harapkan influx dari pariwisata dari mancanegara itu terbangun. Dan juga on top of that, media exposure yang luar biasa yang bisa didapatkan dari event-event internasional ini akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Lalu untuk wisatawan domestik sendiri, strategi kita akan agak berbeda. Destinasi-destinasi prioritas akan kita kembangkan, infrastruktur terus kita push untuk perbaiki, lalu juga airport hub, lalu aviasi, connecting the dot antara daerah per daerah itu harus kita benahi. Lalu juga untuk destinasi-destinasi ini, how to package it so that it's interesting for people to visit, gitu kan. Termasuk juga travel guide dalam bentuk apps dan lain sebagainya. Lalu juga tourism yang kita kembangkan lebih dari sisi special interest. Misalnya running atau bicycle
atau diving atau surfing gitu. Karena Indonesia itu sebenarnya sangat kaya dan luar biasa ya ininya, kekayaan kecantikan pariwisatanya gitu. Dan let's say misalnya sport tourism. Sport tourism itu di seluruh dunia ada banyak sekali dilakukan trail run. Tapi di Indonesia sebenarnya sangat potensi untuk trail run tapi tidak pernah dijalankan. Maksudnya dalam skala internasional. Lalu surfing kita tahu Hawaii sebenarnya surfing. Padahal actually our oceans itu sangat bisa untuk surfing skala internasional. Jadi itu memang secara passion point dan personal interest akan kita kembangkan. Lalu juga tourism secara kuliner, tourism untuk arts and music, lalu juga health, wellness, dan ecotourism. Itu adalah pilar-pilar yang kita coba petakan dan mapping, jadi supaya lebih strategis dan lebih segmented. Untuk health and medical and wellness tourism sendiri, kita sedang membangun, mungkin people are aware, tanggal 28 Desember tahun lalu ada peletakan batu pertama groundbreaking oleh Pak Jokowi di Sanur. Kita akan membuat medical hub, rumah sakit internasional yang bekerja sama dengan Mayo Clinic. Jadi kita tahu bahwa rata-rata untuk medical banyak yang pergi ke luar negeri untuk do medical treatment. Jadi kalau bisa kita arahkan ke Bali supaya stay within the domestic dengan of course standarnya kita perbaiki supaya standarnya juga standar internasional. Itu adalah salah satunya untuk health, wellness maupun ecotourism. Lalu kita ada sport tourism yang seperti saya tadi mention, culinary tourism, dan arts and music. Jadi mungkin kita ke depannya caranya akan agak sedikit berbeda, instead of big campaign for tetap harus ada big campaign to show the beauty of Indonesia, tapi juga kita punya tactical strategy yang bisa menggait turis mancanegara, yaitu melalui international event dan MICE, lalu untuk wisatawan domestik melalui berbagai tactical event yang tadi saya sudah sampaikan, melalui pilar-pilar tourism prospek yang ada, lalu juga untuk perbaikan infrastruktur, lalu connecting the dot dan menyiapkan travel guide yang dan travel package untuk wisatawan domestik. Seperti itu Mbak Maya. Baik, terima kasih sekali Bu Maya. Nah, ini sangat menarik sekali diskusi kita hari ini, terutama tentang healthcare dan tourism. Dan dari yang sudah di-share oleh Bu Dr. Lia dan Ibu Maya, ada satu kata yang beririsan, yaitu ekosistem. Nah, jadi ekosistem di bidang bisnis, hospital business, dan juga ekosistem di tourism. Nah, mungkin saya akan memberi pemantik untuk Ibu Dr. Lia adalah sejauh mana ekosistem di hospital business ini sudah siap dengan mega shift ini gitu ya. Kita lihat dari sisi positifnya bahwa banyak dampak positif dari pandemi ini ya, terutama dari sisi teknologi. Kemudian masyarakat udah terpaksa harus mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang bagaimana mengoperasikan teknologi gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Dokter Lia kesiapan masyarakat dan kesiapan ekosistem ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kali modal kita sebetulnya rakyat Indonesia ini katanya pengguna gadget terbanyak ya, benar nggak? Ya. Bahwa di Indonesia tuh banyak banget gadget dipakai tetapi belum maksimal penggunaannya. Banyaknya dipakai WhatsApp kali ya, tapi artinya bagaimana pemanfaatan itu ternyata bisa digunakan untuk misalnya taruhlah kita ngomong dari segi kesehatan ya, kita bisa memantau sendiri kesehatan kita seperti apa ya, kemudian kita bisa juga menggunakannya untuk telekonsultasi, kita bisa mengirimkan data-data ya, kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk emergency misalnya atau untuk rujukan. Nah ini yang makanya kenapa nomor satu saya bilang bahwa kita harus mendidik dulu orang manusianya. Jadi mereka harus dikasih education atau sebuah penalaran ya, pemahaman literasi tentang bagaimana kita menggunakan semua teknologi itu dengan bijak.
Dulu kita berpikir rumah sakit itu hanya untuk orang sakit, tapi sekarang kita harus berpikir lebih luas. Untuk zaman pandemi bukan berarti kita sendiri yang harus sehat, karena kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan itu berarti sama aja sama satu lingkungan nggak bisa beraktivitas. Nah, jadi artinya bahwa kita harus punya satu keterikatan dengan berbagai aspek. Kalau kita ngomong tadi pertama diagnostik, ini ada hubungannya dengan digital. Ya, banyak banget nih hubungannya dengan digital. Kita ngomong tentang terapeutik, banyak sekali juga hubungannya dengan digital, ya, banyak juga hubungannya dengan supply chains. Ya. Bagaimana obat bisa datang tepat waktu, jumlahnya cukup, bagaimana rumah sakit bisa monitor, bagaimana kita bisa ngelihat yang isoman itu butuh apa. Kita punya sekarang namanya Peduli Lindungi. Nah, gimana orang dipaksa untuk menggunakan Peduli Lindungi, ya, bahwa mereka harus divaksin, mereka harus nggak boleh kemana-mana, punya sign ada hijau, ada hitam, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu perlu edukasi yang cukup masif ya menurut saya kepada seluruh penduduk Indonesia agar pemanfaatan teknologi ini nggak sia-sia. Karena kita bisa mendapatkan banyak hikmah positif dari itu. Contoh nih, belum kita ngomong prevention. Karena semua orang kan pengen sehat. Kita bicara makanan sehat. Kesehatan nggak bisa lagi kita cuma ngomongin di kesehatan saja. Makanan sehat datangnya itu dari produk-produk misalnya ya, yang tidak terlalu banyak tambahan pengawet misalnya. Jadi kesehatan harus bisa juga kontak langsung dengan petani misalnya. Bagaimana rumah sakit nih, rumah sakit kami sudah mulai mencoba kita kontak dengan petani, kita belanja ke petani karena barang yang mereka kirim ke rumah sakit itu otomatis lebih sehat. Satu adalah menghidupi orang-orang lokal, kedua juga kita yakin karena barang-barang tersebut pastinya kurang dong pengawetnya dibandingkan dengan barang yang kita peroleh dari luar negeri. Nah, di sini letaknya bagaimana kita secara ekosistem kesehatan itu harus membuka diri. Rumah sakit tidak bisa bekerja sendirian. Kita bekerja dengan pihak penyedia, kita bicara dengan supply chain yang baik dari mulai hulu ke hilir, kita bicara juga dengan pelaku bisnis lain. Contoh apa? Kita tadi bicara tentang health tourism. Health tourism itu nggak bisa kita cuma rumah sakit tiba-tiba menawarkan kepada pasien-pasien di luar negeri. Tapi kita harus bersatu ya, harus bersama-sama dengan para wisata misalnya, dengan pariwisata, dari bagaimana juga kita bekerja sama dengan pihak travel misalnya, atau kita bekerja sama dengan pihak yang bisa menghubungkan dari kedutaan ke kedutaan. Ya, bagaimana kita bisa menjamin bahwa visa orang-orang yang akan berobat itu lebih daripada biasa misalnya. Jadi ekosistem itu memang harus kita buka seluas-luasnya. Nah, kita ngomong konsultasi, mungkin konsultasi bukan hanya dalam negeri, luar negeri pun harus bisa. Tapi apa yang diperlukan adalah sebuah sistem elektronik medical record. Nah, apalagi yang dibutuhkan adalah regulasi. Nah, untuk sampai ke arah ekosistem itu terjalin dengan baik, maka dibutuhkan saat ini yang paling krusial adalah bagaimana kita mempunyai regulasi yang mendukung untuk itu semua. Kemarin kita banyak regulasi baru ya, karena masalah pandemi. Tapi bagaimana sesudah pandemi? Nah, itu dari kami, dari teman-teman kesehatan, teman-teman rumah sakit khususnya, sangat menunggu regulasi yang baik yang akan mensupport ekosistem kesehatan di Indonesia. Belum banking, ya. Kita keuangan, finance itu kan sangat bergantung pada perbankan, karena kita transaksi setiap hari bergantung pada bank tentunya. Nah, banyak sekali yang kita harus bicarakan tentang ekosistem, dan ekosistem ini tentu sekali lagi harus ada komitmen, harus ada willingness dari semua pihak agar tidak bekerja sendiri-sendiri. Tapi kita bekerja bersama, bersinergi, harus ada yang mau ngalah, tapi ada juga yang mau untuk mendorong kegiatan-kegiatan walaupun bisnis itu bukan di bisnisnya. Kira-kira seperti itu. Banyak strategi yang harus kita kerjakan ya. Karena kita ada preventif, ada kuratif, ya. Kemudian belum lagi nanti ada promotif, ya. Jadi banyak sekali yang sebetulnya bisa kita masukkan ke dalam sebuah kegiatan yang besar di kesehatan. Dan bukan hanya red ocean, tapi blue ocean pun banyak. Banyak lagi nanti peluang baru yang tadinya nggak ada. Ya, sekarang ada hotel, ya, hotel tempat isolasi mandiri. Dulu nggak pernah ada tuh, mana berani hotel itu menerima pasien-pasien rumah sakit. Tapi sekarang sudah beranjak ke sana. Mungkin nanti akan terbantu untuk pada waktu health tourism, di mana hotel bekerja sama dengan rumah sakit. Karena hospitality adalah kombinasi ya,
kombinasi antara pelayanannya hotel sebetulnya dengan hospital. Nah, itu nampaknya akan seru ya di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan benar-benar semangatnya harimau ini bisa benar-benar kita ambil ya positifnya, supaya kita berani untuk berubah. Kita berani untuk berubah dan mengambil sesuatu risiko yang baru untuk kemudahan atau untuk masyarakat kita yang memang membutuhkan hal-hal sedemikian rupa, terutama di bidang kesehatan. Seperti itu. Sebenarnya banyak yang masih saya ingin sampaikan, tapi oke, nanti next ini ya. Nanti kita akan ada sesi yang lebih dalam lagi, Bu Dokter, karena betul sekali bahwa untuk membangun ekosistem perlu kerjasama yang luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan ya, Bu. Dan PR kita masih cukup banyak untuk hospital business. Nah, saya beralih kepada Ibu Maya, karena kebetulan sekarang Ibu Maya sudah separuhnya di pemerintah ya, sudah bisa mewakili pemerintah nih. Nah, masih bicara mengenai ekosistem ini Ibu Maya, bahwa tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Lia, bahwa PR kita masih banyak, terutama di healthcare dan healthcare tourism ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk di sini, bagaimana pemerintah memberikan ruang gitu untuk pemangku kepentingan yang lain untuk bekerja sama atau bersama bergotong royong untuk membangun ekosistem healthcare tourism ini gitu, karena di sini dilihat bahwa masih ada egosentris itu, baik antara kementerian, baik antara swasta dan sebagainya. Nah, apa upaya-upaya pemerintah untuk segera melakukan percepatan di dalam membangun ekosistem untuk healthcare tourism ini? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Amalia. Itu pertanyaan yang valid sekali ya, dan justru memang kenapa holding ini dibuat. Journey ini, holding yang baru ini dibuat, dan mungkin kalau tadi lihat videonya saat inaugurasi oleh Pak Jokowi ya, itu clear sekali visinya, bahwa memang kita sekarang tidak bisa bekerja in silo. Kita harus spiritnya kolaboratif. Tadi pertanyaannya gotong royong, saya suka sekali dan very apt untuk ini ya, spiritnya harus gotong royong. Karena kalau tidak gotong royong, saya rasa di saat pandemi ini kita akan sangat sulit. Dan kalau kita justru memang in journey ini, holding ini dibuat, ini adalah holding yang terbesar, holding pariwisata terbesar di Asia, yang mencakup aviasi dan seluruh stakeholder pariwisata. Tujuannya adalah apa? Ada penggabungan dan kita tidak lagi bekerja in silo. Dan juga tidak hanya untuk badan-badan BUMN, tapi spiritnya adalah kolaborasi dengan pihak swasta, komunitas, UMKM, semua pihak kita rangkul selama itu menjadikan ekosistem yang terintegrasi. Jadi memang ekosistem ini kita berharap integrasi dan ini multisektor. Sehingga saat kita at the end of the result tidak hanya pariwisata tapi multiplier effect-nya yang tadi saya sampaikan adalah ekonomi, pemerataan ekonomi. Multiplier effect-nya. Oke, baiklah. Sebenarnya topiknya harusnya 2 hari ini ya, karena kita bicara mengenai ekosistem gitu. Jadi bukan hal yang mudah, bukan semudah membalikkan tangan. Saya setuju tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Lia, bahwa perlu kebesaran hati dari berbagai pemangku kepentingan untuk sama-sama bergotong royong. Nah, ada satu pertanyaan mungkin Bu Maya, adalah pertanyaan yang cukup menggelitik ini, Ibu, dan waktunya cuma tinggal 3 menit tapi menggelitik sekali. Bagaimana upaya dari InJourney untuk mengupayakan supaya MotoGP ini bukan event untuk kalangan tertentu saja, tapi ini adalah event untuk seluruh masyarakat Indonesia. Silakan. Ya. Again very valid question. Mungkin karena lokasinya juga ya di Mandalika, di mana harus terbang. Tapi memang kita sekarang memberi beberapa option
di mana option transportasi dan akomodasi yang dan package supaya juga bisa di reach oleh berbagai ini ya audience. Kita memang saat ini kita ada 50.000 tiket dan sudah terjual almost 20.000 tiket. Dan kita ada tiket Premier Grandstand dan Deluxe sampai ke level all level. Lalu juga ya tadi saya sampaikan kita around the clock ini kita benar-benar bekerja sama dengan Kemenhub juga dengan seluruh penerbangan, lalu juga bahkan kapal-kapal pinisi, lalu bis, semua transportasi kita kerahkan dan juga banding-banding package untuk hotel maupun homestay maupun ray kita juga sediakan supaya memang as much as possible kita bisa reach sebanyak mungkin audience. Ini memang satu ajang internasional yang luar biasa karena ini pertama kali diadakan di Indonesia. It is tough for us juga ya untuk make sure everything, karena ini di Mandalika di tempat yang baru, tapi response so far dari riders yang datang dan dari Dorna sendiri, dari tim MotoGP luar biasa. Keindahan Lombok mereka sangat, kalau lihat mungkin sudah viral, sangat dipuji, lalu sirkuitnya sendiri itu memang luar biasa sehingga juga it's a very proud moment for us ya, sangat membanggakan untuk Indonesia. Dan ya saya mohon supportnya juga. It won't be perfect karena ini pertama kali. I can admit that definitely karena ini pertama kali. The things will not be perfect. Dan ini adalah Mandalika adalah satu destinasi area yang baru yang sedang kita kembangkan. Tapi kita butuh support juga dari semua everyone di Indonesia karena ini adalah ajang nasional yang luar biasa. Dan something that we should all be proud of. Jadi saya juga mohon support dari semua, doa juga gitu kan supaya lancar. Dan of course we try our best to make sure that the tiket, akomodasi dan transportasi akan reach sebanyak mungkin audience di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf sekali karena waktunya sangat terbatas. Sementara sebetulnya diskusi kita ini lagi hangat-hangatnya dan topiknya juga sangat luar biasa karena healthcare and tourism ini adalah salah satu red ocean yang harus betul-betul dikembangkan oleh Indonesia agar Indonesia berjaya dan bisa mengoptimalkan situasi yang ada saat ini. Yang tadi baru saja disampaikan oleh Ibu Maya, saya anggap sebagai closing statement. Kami mendoakan Ibu Maya dan tim, semoga ajang MotoGP itu bisa betul-betul mengangkat nama Indonesia dan semua berjalan lancar ya Bu. Semoga diberi semua benefit yang luar biasa, baik dari sisi SDM, baik sisi bisnis untuk Indonesia dengan adanya event besar ini. Nah, saya kembali 3 menit untuk Ibu Dr. Lia untuk memberikan closing statement-nya kepada semua audiens untuk menutup sesi healthcare and tourism ini. Silakan Bu. Jadi yang pertama penting sekali adalah kita bagaimana memintarkan orang Indonesia. Jadi nomor satu edukasi ataupun apalah, kita mengharap semua sektor itu mau ya meringankan tangan untuk memintarkan orang Indonesia karena apa, potensi kita banyak tapi kadang-kadang kita kalah dalam negeri gitu, ribut sendiri sebelum kita melangkah. Jadi tolong bantu dengan memintarkan orang-orang Indonesia terutama di bidang pengertian mereka tentang kesehatan dan hubungannya dengan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Yang kedua, minta tolong untuk para pelaku industri. Marilah kita melakukan industri yang clean, yang jujur, yang humanis, ya. Karena bila ada yang mencemarkan, itu akan banyak sekali dampaknya dan itu berdampak buruk. Ya, jadi kami mohon betul bahwa mari kita bergandengan membuat satu ekosistem, buatlah yang clean, ya. Kalau kita di lingkungan kita selalu bilang green business. Walaupun green itu lingkungan, tetapi juga kita pengen bikinlah green business yang baik sekali, yang betul-betul menunjukkan citra orang Indonesia itu ingin jujur dan ingin melakukan semua kebaikan. Yang ketiga adalah keterkaitan, ya, keterkaitan untuk memudahkan semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Ya, kita juga bisa menjadi baik kalau kita bisa men-serve orang lain asal kita sendiri juga bisa melakukan
bisnis kesehatan itu dengan baik. Jadi bagaimana saling bergantungan antara satu pihak dengan pihak lain, bagaimana teknologi digital bisa bekerja sama dengan teknologi kesehatan, bagaimana teknologi untuk misalnya non health-nya tapi bekerja sama juga dengan health-nya, itu adalah sebuah integrasi yang akan sangat membantu. Jadi tolong tiga, satu adalah orangnya, ya, kedua adalah industri yang bersih, ya, dan ketiga yang saya minta adalah bagaimana ekosistem itu bisa dilakukan integrasi secara baik dan juga bermanfaat. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih sekali teman-teman audiens, itu straightforward banget yang disampaikan oleh Bu Dr. Lia dan juga tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Maya, doa restu bagi sebuah event yang sangat besar. Selamat bekerja Ibu Dr. Ibu Maya dan tim, dan terima kasih sekali Bu Dr. Lia atas 3 masukan yang luar biasa untuk membangun ekosistem, dan menurut saya itu sangat fundamental sekali, yaitu sumber daya manusia, kemudian proses bisnis yang sehat, good corporate governance yang dijaga, kemudian keterlibatan dan bergandengan tangan dan gotong royong. Jadi saya Amalia Prabowo menyampaikan mohon maaf jika dalam memantik diskusi ini keterkesan keburu-buru atau ada kalimat yang tidak berkenan, tapi ada 2 hal yang saya garis bawahi dari diskusi yang luar biasa ini. Yang pertama adalah ekosistem harus segera dibikin, harus bersama-sama, dan yang kedua adalah gotong royong. Terima kasih sekali kepada 2 narasumber yang luar biasa. Dan utamanya terima kasih untuk audiens yang sudah dengan luar biasa mulai dari pagi hingga siang hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber dan seluruh audiens yang terlibat. Mohon maaf dan selamat bekerja. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga diri untuk selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat semua. Terima kasih Mbak Amalia. Terima kasih Mbak Maya.